really good to think about girls. Awal film kita akan melihat potret sebuah keluarga bahagia. Sang ayah yang baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya tampak disambut hangat oleh 4 anaknya. Anak pertama bernama Christopher, anak kedua bernama Katie, sedangkan yang terakhir adalah si kembar Corey dan Carrie. Tak lama kemudian, istri cantiknya yang bernama Corinne bergabung. Untuk melengkapi kebahagiaan itu, sang ayah memberikan oleh-oleh untuk mereka. Sayangnya kebersamaan mereka tak berlangsung lama, sebab sang ayah bercerita jika dirinya baru mendapatkan promosi jabatan. Artinya, ia akan pergi dan meninggalkan keluarganya lagi untuk sementara waktu. Hal itu langsung membuat Katie menjadi sedih. Untuk menghiburnya, ayahnya pun memberinya sebuah cincin. Adegan kemudian memperlihatkan Corinne dan anak-anaknya yang tengah menyiapkan pesta kejutan untuk merayakan ulang tahun sekaligus kepulangan si ayah. Ketika terdengar suara seseorang dari luar, semua orang sontak bersembunyi. Sayangnya, di luar dugaan, orang yang baru datang itu bukanlah sang ayah, melainkan seorang polisi. Yang tak kalah mengagetkan, polisi itu mengabarkan bahwa sang ayah telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Disinilah awal keterpurukan keluarga itu. Mereka bahkan mengalami masalah keuangan karena Corinne kesulitan mencari pekerjaan. Suatu hari, Katie menemui ibunya yang sedang sibuk dengan surat-surat yang akan dikirimnya ke Foxworth Hall. Keduanya terlihat obrolan singkat hingga Corinne mengatakan bahwa tak semua ibu mencintai anaknya. Katie kebingungan dengan maksud sang ibu, tapi tak berani bertanya lebih jauh. Surat yang tempo lalu dikirimkan Corinne akhirnya mendapat balasan. Ia pun menjelaskan kepada Katie dan Christopher bahwa rumah mereka akan disita oleh bank, sehingga mereka harus pindah ke rumah nenek mereka di Virginia. Keduanya terkejut karena sepengetahuan mereka tak mempunyai keluarga lain. Corinne pun menjelaskan jika mereka masih memiliki nenek dan kakek yang sangat kaya. Meski awalnya keberatan, Katie dan Christopher pun menyetujui keputusan sang ibu. Malamnya mereka berangkat dengan menggunakan kereta. Di sini Katie mulai merasakan keanehan karena tak satupun orang datang menjemput mereka. Akhirnya, mereka pun berjalan kaki hingga tiba di sebuah rumah besar dengan sebuah papan bertuliskan Foxworth Hall di pintu depan. Di sana mereka disambut dingin oleh perempuan tua bernama Olivia Foxworth yang tak lain adalah sang nenek. Keanehan semakin terasa ketika Olivia menempatkan keempat cucunya itu di dalam satu kamar yang kotor dan dingin. Olivia bahkan mengatakan hal buruk pada mereka. Sebelum pergi, Olivia memperingatkan bahwa ia akan mengunci pintu kamar sehingga keempat cucunya tak bisa pergi dari sana. Saat Olivia tak ada di sana, Corinne menceritakan tentang rencananya kepada Katie dan Christopher. Ia akan berusaha memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Dengan begitu, ia akan mendapat warisan sehingga mereka bisa hidup kaya raya seperti sedia kala. Pembicaraan mereka terputus ketika Olivia muncul secara tiba-tiba. Wanita tua itu datang untuk mengambil cincin milik Katie secara paksa. Paginya, Olivia mengantar makanan serta membacakan peraturan pada keempat cucunya. Ia juga menunjukkan sebuah loteng yang bisa mereka gunakan untuk bermain. Ketika Corinne datang berkunjung, terjadi keributan kecil di mana si kecil Carrie berteriak kesal karena tak ingin tinggal di sana. Teriakannya sontak memicu kedatangan Olivia yang langsung memarahi mereka. Ia juga meminta Corinne untuk membuka pakaiannya. Betapa terkejutnya keempat anak itu ketika melihat punggung sang ibu dipenuhi luka cambukan. Esoknya, Corinne datang dengan membawakan peralatan yang bisa mereka gunakan untuk membuat taman buatan. Katie menanyakan tentang kata-kata buruk neneknya tempo hari. Corinne lantas menjelaskan bahwa nenek mereka cemburu pada hubungan spesial Corinne dengan sang ayah yang sudah melebihi hubungan putri dan ayah pada umumnya. Selain itu, pernikahan Corinne dengan mendiang suaminya ternyata tidak direstui lantaran mendiang suaminya adalah pamannya sendiri. Hari-hari berikutnya dijalani anak-anak itu dengan membuat taman di loteng dengan bunga-bunga palsu. Dan setelah sebulan menghilang, akhirnya Corinne datang berkunjung sambil membawa hadiah. Katie yang terlanjur kesal dengan sang ibu lantas terlibat perselisihan dengannya. Corinne pun akhirnya mengatakan alasannya mengurung keempat anaknya di sana. Rupanya, ayahnya hanya mau memaafkannya jika Corinne belum memiliki anak. Anak-anak itu kembali melewati hari dengan penuh kemandirian. Bahkan saat Corinne sakit dan Natal telah tiba, mereka harus melaluinya tanpa sang ibu. Mereka juga sempat membuat kartu ucapan untuk sang nenek dengan harapan sang nenek akan membiarkan mereka keluar. Namun, ternyata Olivia tak menyambut baik hadiah itu. Untungnya kekecewaan mereka sedikit terbayar karena kedatangan Corinne. Ia membawakan hadiah Natal dan memberitahu jika akan ada pesta di sana. Katie pun meminta untuk diizinkan hadir dan berjanji akan bersembunyi sepanjang acara. Setelah menimbang beberapa saat, Corinne pun mengizinkan.
Di pesta itulah kita diperlihatkan hubungan Corinne dan ayahnya yang sudah di luar batas. Selain itu, Corinne rupanya juga menjalin hubungan dengan Mr. Winslow. Kemesraan keduanya bahkan sempat dilihat oleh Katie dan Christopher. Christopher lalu meminta Katie kembali duluan, sedangkan ia memeriksa kamar sang ibu. Saat masuk ke sana, Christopher melihat betapa indahnya kamar itu. Karena Christopher terlambat kembali, Corinne pun sempat marah bahkan menampar pipinya. Untungnya, esoknya Corinne segera meminta maaf. Corinne juga menjelaskan bahwa ia sedang berusaha mendekati Mr. Winslow yang tak lain adalah pengacara ayahnya. Hal itu dilakukannya supaya semakin mudah mendapatkan warisan. Suatu hari saat genap 1 tahun anak-anak itu berada di loteng, Katie memergoki Christopher sedang membaca majalah dewasa. Walau terlihat sedikit penasaran, Katie tak bertanya banyak dan memilih pergi. Suatu ketika, Katie tengah mencoba bra pemberian ibunya ketika pintu tiba-tiba terbuka. Christopher sontak terkejut melihat penampilan adiknya itu. Ia bahkan tak bisa berkata-kata. Naas, sebelum Katie sempat memakai bajunya kembali, Olivia datang dan menuduh mereka telah melakukan hal yang tak senonoh. Sebagai hukuman, ia meminta Katie memotong rambutnya. Namun karena Katie dan Christopher menolak, mereka dan adik-adiknya pun tak mendapatkan jatah makanan untuk seminggu ke depan. Setelah berhari-hari kelaparan, akhirnya Olivia datang membawakan makanan. Namun secara diam-diam, Olivia ternyata mengoleskan tar pada rambut Katie saat dirinya tertidur. Christopher pun membantu Katie membersihkan rambutnya di batap. Saat itu, Christopher sudah terlihat menaruh hati pada adiknya yang hanya mengenakan pakaian tipis. Dan ketika membantu memotong rambutnya, Christopher tampak semakin tergoda dengan adiknya. Namun, ia masih bisa menahannya. Suatu hari, Katie yang sedang berlatih balet meminta Christopher untuk menjadi partnernya. Karena Christopher menolak, Katie mengusilinya dan keduanya saling berkejaran hingga sampai di atas kasur. Untungnya, sebelum keduanya melakukan hal tak senonoh, si kembar datang, sehingga keduanya langsung menghentikan aktivitas. Malam harinya ketika adik-adiknya telah tertidur, Katie dan Christopher kabur dari loteng. Keduanya lantas bermain-main di danau tak jauh dari sana. Sementara itu, setelah berbulan-bulan menghilang, Corinne datang dan mengabarkan tentang pernikahannya dengan Mr. Winslow. Namun, kali ini Katie dan Christopher sudah muak dengan sang ibu yang sudah melupakan tujuan awal mereka datang ke rumah itu. Kemudian adegan memperlihatkan Olivia yang datang membawakan donat untuk mereka. Ia mengatakan bahwa donat itu adalah hadiah dari ibu mereka. Olivia juga sempat memperingatkan bahwa donat itu tak baik untuk kesehatan mereka. Namun, anak-anak yang terlanjur senang pun mengabaikan peringatannya. Suatu hari, Christopher ketahuan tengah melihat keluar jendela, sehingga ia pun menerima hukuman cambuk. Katie kemudian membantunya mengobati luka-luka di punggungnya. Dan saat itulah, keduanya berciuman untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, Christopher dan Katie mulai menyadari bahwa keduanya telah jatuh cinta. Ketika keduanya tengah berdekatan, tiba-tiba Olivia masuk. Sebelum ia mengeluarkan kata-kata kasar, Christopher langsung meminta maaf. Olivia yang syok hanya mengatakan bahwa keduanya harus meminta maaf pada Tuhan. Siapa sangka, ternyata saat berlutut meminta maaf, Christopher dengan cerdik menduplikat kunci yang dibawa Olivia menggunakan sebuah styrofoam. Dengan kunci itulah mereka dapat kabur dari sana. Namun sebelum kabur, mereka terlebih dulu mencuri uang dari kamar sang ibu. Saat tengah mencuri, Katie sempat terpukau dengan sebuah buku tentang seks yang ditemukannya. Katie yang mulai puber pun sepertinya terpengaruh dengan buku itu. Terbukti pada pencurian berikutnya, ia menyempatkan diri mencium bibir Mr. Winslow yang sedang tidur. Dan ternyata, Mr. Winslow yang setengah sadar mengetahui hal itu. Ia pun bercerita pada Corinne bahwa ia bermimpi dicium oleh gadis muda yang mirip dengannya. Corinne sedikit terkejut dan sepertinya ia mengetahui kalau Katie lah yang melakukannya. Tampaknya ia takut jika apa yang dilakukannya pada ibunya juga akan dilakukan Katie padanya. Kejadian itu membuat Christopher marah besar pada Katie. Namun Katie menenangkannya dengan memberinya ciuman. Hubungan itu ternyata berlanjut hingga di atas kasur. Dan lagi-lagi Carrie datang seraya mengatakan bahwa kembarannya sakit. Saat Corinne dan Olivia datang, Katie sempat terlibat perselisihan dengan ibunya itu. Olivia pun menengahi dengan mengatakan bahwa Corey harus dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, nyawanya tak bisa diselamatkan. Katie dan Christopher pun sudah tak tahan lagi. Keduanya berencana kabur sesegera mungkin. Oleh karena itu, mereka pun kembali melakukan pencurian. Namun, kamar sang ibu telah kosong. Hanya ada foto mendiang ayah mereka beserta kalung dan cincin peninggalannya. Dari pembicaraan dua pelayan yang didengar oleh Christopher, ia mendapatkan fakta bahwa ternyata kakek mereka telah meninggal sejak 7 bulan lalu. Selain itu, keduanya juga sempat mengatakan bahwa Olivia sering membawa racun ke loteng. Mendengar hal itu, Christopher pun langsung kembali ke kamar. Dan apa yang didengarnya ternyata benar. Donat mereka telah dilumuri racun. Pasalnya, tikus peliharaan Corey juga ikut mati setelah menelan donat itu.
Tak lama kemudian Olivia datang. Christopher berusaha menahannya sementara Katie dan Carrie kabur menuju loteng. Namun, Olivia berhasil menangkap kaki Carrie. Beruntung Christopher segera datang dan menutup pintu serta mematikan lampu. Ternyata neneknya itu takut dengan kegelapan. Sebelum ketiganya pergi, Olivia mengatakan bahwa orang yang memberi mereka racun sebenarnya adalah ibu mereka sendiri. Ternyata ucapan Corinne dahulu benar, tidak semua ibu mencintai anaknya. Begitu juga dengan Corinne yang malah ingin membunuh anaknya sendiri. Namun baik Katie maupun Christopher sudah tak peduli dan tetap meninggalkan nenek mereka seorang diri. Sebelum pergi, Katie sempat menulis sebuah kalimat di dinding berbunyi, "Katie was here." Dengan menaiki kereta, mereka pun meninggalkan tempat itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan kebebasan dan film pun berakhir. Film yang mengambil latar tahun 1950-an ini berhasil menghadirkan nuansa dark yang membuat penonton hanyut di dalamnya. Karakter setiap tokohnya juga sangat kuat, sehingga penonton sukses dibuat gemas, terutama pada tokoh Corinne dan Olivia. Film ini juga memberi pesan pada setiap orang tua untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, sebab apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Nah, itu tadi gengs, alur film untuk hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya dari Nubison 21. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.